Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan pembelajaran biologi untuk hari ini. Dan untuk hari ini kita mulai pembelajaran baru karena mulai minggu ini kita 50% KBM tatap muka dan 50% daring ya. Dan Ibu sengaja buatkan video ini karena siapa tahu ada kendala di sekolah yang ada hubungannya untuk KBM daring gitu ya. Jadi agar kalian yang di rumah tidak jauh berbeda dengan bagaimana Ibu offline di sekolah. Jadi sengaja Ibu buatkan untuk video seperti ini ya. Dan untuk hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi genetik. Dan semoga kalian baik yang di rumah ataupun yang hadir di sekolah semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan semangat untuk belajar ya. Baiklah, kita lanjutkan ya, bahwa materi genetik yang dibahas di kelas 12 ini yaitu mengenai satu adalah kromosom, kemudian dua adalah gen dan DNA. Tapi kita membahas gen ya sudah membahas DNA. Dan kemarin kita sudah membahas satu materi genetik atau substansi apa yang ada di genetika, yaitu kromosom, dan sedikit mengenai gen. Dan untuk hari ini yang kita bahas itu adalah DNA, tapi juga RNA, karena ada DNA, ada RNA ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini peta konsepnya ya, bahwa sesuai dengan apa yang kemarin sudah Ibu buatkan juga, bahwa genom atau materi genetik ini ada kromosom, dan kromosom yang di bawah sudah bentuknya, ada jumlahnya, kemudian ada gen ya, kemudian ada DNA. Nah, jadi yang untuk hari ini kita bahas mengenai DNA dan RNA. Dan DNA bisa bereplikasi, bisa mengadakan transkripsi ya, bisa transkripsi. DNA sekarang lanjutnya. DNA deoksiribonukleik asid. Nah, DNA itu merupakan penyusun gen dan terdapatnya di dalam kromosom, dan kromosomnya terdapat di dalam inti sel. Kadang-kadang juga DNA bisa terdapat di mitokondria, kalau pada tumbuhan di klorofas atau di plastida, dan kemudian di sentriol pada sel hewan, dan pada beberapa organisme ada yang terdapat di sitoplasma, yaitu organisme-organisme yang memang tidak punya inti sel, seperti bakteri itu tidak ada inti selnya. Jadi si DNA itu adanya di sitoplasma ya. Itu DNA ya. Bagaimana penyusun DNA? Nah, gen tersusun dari DNA. DNA itu tersusun lagi ada asam fosfat, ada basa nitrogen ya, dan ada basa nitrogennya nanti ada dua kelompok, yaitu ada purin, dipenapurin, dan pirimidin ya. Purinnya ada adenin, kemudian guanin, sering disingkat AG, PuAG, kemudian pirimidinnya ada sitosin, timin dulu boleh, dan sitosin. Boleh citosin, boleh sitosin, sama. Jadi sering dikatakan PuAG, purin, adenin, guanin, pisit, pirimidin, sitosin, timin, atau citosin, timin. Dan ada penyusun lainnya dari DNA adalah gula pentosa, dan untuk DNA ini gula pentosanya adalah gula deoksiribosa, makanya jadi deoksiribonukleik asid, asam deoksiribonukleat. Jadi kalau di Indonesia kan DNA itu suka disebut dengan ADN ya, DNA atau ADN. Jadi kalau DNA deoksiribonukleik asid, kalau di Indonesia kan jadi ADN, asam deoksiribonukleat, sama saja. Struktur DNA. Struktur DNA dikemukakan oleh Watson dan Crick, di mana menurut Watson dan Crick bahwa DNA itu adalah double helix, rantai
rantai ganda yang berpilin. Rantai ganda tapi berpilin. Ya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, rantai ganda ini atau rantai DNA itu satu rantainya tersusun dari nukleotida, sehingga karena jadi ada nukleotida satu jadi satu rantai. Karena ganda jadi ada dua rantai, jadi dikatakan poli. Kalau ada nukleotida kan poli, ya. Nah, jadi karena dua jadi polinukleotida ganda. Nukleotida sendiri, satu nukleotida itu tersusun dari satu gula pentosa, gula deoksiribosa, satu fosfat PO4 dan satu basa nitrogen. Jadi basa nitrogennya mungkin purin, mungkin pirimidin, mungkin adenin, mungkin sitosin. Itu dalam satu nukleotida. Nah, dalam rantainya nanti ya, gula dan fosfat itu biasanya dipinggirkan sebagai ibu tanggal, sedangkan basa nitrogen itu nanti dia berpasangan dari rantai satu dengan rantai lainnya. Nah, itu sebagai anak tangga. Nah, dan antara basa nitrogen satu dengan yang lain, dari rantai satu dengan rantai yang lain itu biasanya diikat oleh ikatan hidrogen. Kita lihat di sini ya. Nah, itu gambaran dari rantainya ya. Ini tangga ada ibu tangganya nih. Ibu tangganya yang ini ada dua. Nah, ibu tangga ini biasanya berpasangan dari 3 ke 5, pasangannya 5 ke 3. Nah, ibu tangga yang ini ada fosfatnya, fosfat yang bulat biasanya. Ini fosfat, ini gula deoksiribosa. Ini juga fosfat, ini gula deoksiribosa. Sebagai anak tangganya ini adalah pasangan basa nitrogen. Ada dari kiri, misalnya dari rantai kiri guanin, di sini sitosin. Pasangannya tetap ya. Purin harus berpasangan dengan pirimidin. Di sini purinnya guanin, ini pirimidinnya sitosin. Purinnya timin, pirimidinnya pirimidinnya timin, purinnya adenin. Begitu sih. ATGC atau CGTA, ya. Dan pasangan ini selalu tetap. Ya, pasangan itu selalu tetap, yaitu ATGC atau ATGS. Karena bisa sitosin, bisa sitosin, ya. Jadi C itu bisa C, bisa S. Kemudian, nah ini kalau yang rantai yang diluruskan, tapi sebenarnya menurut Watson David kan double helix, ya, double yang helix ganda atau berpilin. Nah, ini kayak gini gitu ya, kalau diluruskan kayak gini gitu ya. Dan bisa kalian perhatikan mengenai ini ada garis-garis. Nah, itu adalah ikatan hidrogen yang tetap juga. Kalau antara guanin sitosin itu 3 ikatannya, tapi kalau timin adenin itu 2 ikatannya. Kita lihat juga di sebelah sini ya. Nah, ini yang tadi sudah, bahwa nukleotida itu satu nukleotida ada satu gula, satu fosfat, satu basa nitrogen. Nah, selain ada nukleotida, ada nukleosida. Kalau fosfatnya tidak ada, namanya nukleosida. Kalau ada fosfatnya, namanya nukleotida. Ada tidak, ada sida. Nah, ini ada sepotong DNA. Dan tersusun dari 4 nukleotida ini. Nah, ini satu nukleotida nih, fosfat, gula, satu basa nitrogen. Ini satu nukleotida. Oke, bentar. Ini dari sini satu nukleotida, ini satu nukleotida, ini satu nukleotida. Jadi ada 4 nukleotida. Nukleosidanya ini tanpa fosfat, jadi ini dengan ini dengan ini. Jadi ini ada 4 nukleotida, ada 4 nukleosida. Nah, perhatikan antara adenin timin itu selalu ikatan hidrogennya itu cuma 2. Agak sebenarnya ikatan hidrogen itu baik 2 atau 3 mudah patah, tapi yang adenin timin lebih mudah patah lagi. Kalau guanin sitosin itu 3 ikatannya jadi agak lebih kuat sedikit, tapi kalau dalam sintesis protein itu sama-sama akan misah juga. Nah, ini adalah contoh sepotong nukleotida, sepotong DNA, karena DNA itu panjang. Tapi ini hanya sepotong saja, hanya diambil sedikit. Nah ini sepotong DNA yang agak lebih panjang ya. Perhatikan di sini, ini kalau ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen, itu satu yang ini nih, satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen, itu satu nukleotida. Kalau hanya ada satu gula, satu basa nitrogen, ini satu nukleosida tanpa fosfat. Nah, ini cuma ini aja. Jadi kalau kita perhatikan di sini beda dengan yang tadi ya. Kalau dari gambar yang pertama yang ini itu 4 nukleotida, 4 nukleosida. Kalau yang ini ada berapa nukleosida? Ya, ada 8 ya.
Yang penting ada gula, fosfat gula, fosfat gula, fosfat gula, fosfat ada 8. Gula fosfat, sorry. Ada gula, basa nitrogen, gula, basa nitrogen, gula, basa nitrogen, gula, basa nitrogen. Jadi sama dengan kadar. Tapi fosfatnya cuma ada 6. Jadi nukleotidanya ada 6, nukleosidanya ada 8. Ya, ingat, ini nukleosidanya ada 8, nukleotidanya ada 6. Nah, ini ikatan hidrogen ya. Nah, ini ikatan hidrogen. Kalau antara sitosin guanin itu 3, ikatannya adenin timin itu cuma 2. Struktur DNA tadi ya, sesuai dengan bahasa nitrogennya itu DNA itu punya nama. Tapi ini namanya tuh boleh ini ya. Jadi kalau misalnya ujungnya bahasa nitrogennya adenin, itu sebenarnya disebut dengan adenosin. Ini guanosin, ini sitidin, ini timidin, tapi boleh juga adenin. Adenin deoksiribosafosfat, timin deoksiribosafosfat, sitosin deoksiribosafosfat, guanin deoksiribosafosfat. Itu nama-nama DNA-nya, nama-nama nukleotidanya. Kalau nama nukleosida itu biasanya adenosin deoksiribosa, guanosin deoksiribosa tanpa fosfat gitu ya. Pokoknya tanpa fosfat itu berarti nukleosida. Nah, tadi pasangan sudah ya, pasangan tuh purin selalu pirimidin. Kalau adenin timin, guanin sitidin, ini tetap pasangannya ya. Nah, dalam pasangan tuh harus ATGC atau ATGS ya. Purin selalu berpasangan dengan pirimidin. Adenin timin 2 ikatan, ini guanin sitosin 3 ikatan. Nah, DNA itu bisa memperbanyak diri. Namanya replikasi. Ada 3 hipotesis mengenai replikasi DNA. Pertama, teori konservatif. Nah, kalau teori konservatif itu bahwa helik dari DNA itu berubah langsung difotokopi lah. Jadi yang lama tetap ada, tidak berubah, yang baru. Jadi kan kalau difotokopi itu kertas difotokopi, yang lama tetap utuh, yang baru gitu ya. Nah, itu konservatif. Kalau dispersif mah dipotong-potong gitu. Dipotong gitu ya. Jadi nanti yang lama ada yang barunya, ada sepotong yang lamanya. Tapi dipotong-potong gitu ya, beberapa tahapan gitu ke bawah. Tapi ada lagi yang lebih mudah, semi konservatif. Kalau semi konservatif itu misah. Jadi rantai yang ganda itu misah, kemudian nanti rantai yang lama membentuk barunya, yang lama lagi membentuk yang barunya, sehingga akan terbentuk 2 rantai ya, di mana 2 rantai itu ada lamanya, ada barunya, ada lamanya, ada barunya. Nah, ini yang semi konservatif, dan banyak terjadi itu adalah yang semi konservatif yang seperti ini ya. Nah, ini ada enzim yang biasanya berperan untuk membantu proses replikasi DNA. Ada helikase untuk mempermudah membuka rantai DNA, karena membuka dulu kan, terutama dalam semi konservatif. Kemudian polimerase akan menggabungkan deoksiribosa yang trifosfat tadi ya. Kemudian ligase untuk menyambungkan rantai DNA yang baru dengan DNA yang lama gitu ya. Nah, itu saja untuk DNA ya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk RNA-nya di video yang berikutnya, karena kalau Ibu lanjutkan di sini untuk apa namanya itu ininya durasi di recording ini hanya 15 menit gitu ya. Jadi kalau Ibu lanjutkan itu waktunya nggak cukup, makanya Ibu nanti ada video yang kedua. Masih dalam pertemuan ini ada 2 video, karena durasinya 15 menit, tapi Ibu akan kurang dari 12 menit. Ya, Ibu cukupkan untuk DNA, kita lanjut di RNA di video yang berikutnya. Assalamualaikum.